Foodies, katanya uang 7.000 di sini bisa makan soto. Tempatnya hidden banget nih, 7.000. Yuk, let's go. Assalamualaikum Bu, pada mau kemana nih Bu? Mau makan soto kuali. Wah, pada sarapan ya, penuh sarapan ya. Iya. Aku juga mau Bu, lapar banget Bu. Ayo Bu, bareng Bu. Let's go. Wah, makan bareng ibu-ibu tuh paling enak banget. Pasti udah approve pasti rasanya ya. Wuhuhu. Sarapan bareng Ibu. Wah, ternyata ini ibunya apa Ibu ya? Iya. Ya Allah Bu, ini 3.000 beneran Bu. Murah banget, soto kuali 5.000. Oh ini kualinya nih Ibu ya? Bikin khas rasanya Ibu ya? Wah udah gak sabar banget foodies, ini udah pengen banget makan kayaknya ya. Ayo Bu. Ya, soto kuali Bu Sri di Jagakarsa, Jakarta Selatan, recehnya no gimmick ya foodies. Real mulai dari Rp3.000. Wow, ini tapi porsi anak-anak ya. Buat porsi dewasanya 7.000 aja tuh biar nampol. Waduh, pantas rame gak udah ya. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Biasanya jam 2 siang udah ludes gak pakai sisa. Bu, gimana kayak pada lahap banget, enak banget. Wah, gimana Bu? Enak juga? Mantep banget, Bang. Mantep banget, iya sih. Ini sih, wah ini Masya Allah ya. Isinya tuh banyak banget men. Ada bihun, ada toge, ada ayam suwir, ada bawang goreng, ada daun seledri. Dan ini aromanya foodies. Wangi banget foodies, udah kayak langsung bunyi perut nih. Asin, gurih. Sama nih kerasa wangi bunga lawangnya, jadi bikin manis. Jadi seger gitu loh, enak banget. Wah, kaldunya ini sih emang juara ya. Kunciannya adalah karena dimasak pakai kuali tanah liat yang bikin panasnya itu tahan lebih lama dan gurih kaldunya lebih keluar. Dicampur sama sambelnya, beuh mantep pol foodies. Wajib harus cobain sih kata makan receh macus. Aku mau makan satenya foodies, ada 2, sate parut sama sate usus. Ini sate parut dulu ya. Empuk banget, manis, nggak amis. Enak sih nih foodies. Kenyal banget, nggak alot, nggak amis sama sekali. Usus biasanya kan amis foodies, ini nggak amis sama sekali. Manis, enak sih foodies. Persateannya ini juga receh loh foodies, aman mulai dari 3.500 sampai 7.000 aja per tusuk. Mantep kan? Pasti happy dengernya. Kalau foodies mau ke sini, langsung aja scan QR code nih di sini nih. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ada yang lagi mencuri perhatian netizen nih, namanya ayam kocak. Pok Citra, si Ratu Macan Pulau Gebang, gak mau kalah dong foodies. Abang antri juga. Antri po. Abang tau nggak ini sebenarnya saya familiar sama kayak gini-ginian. Lah saya mah kuat, saya mah biasa ngantri sembako. Ngantri zakat fitrah, ngantri Jumat berkah. Saya mah biasa, bansos. Oh simpo kocak. Nih abang, yang kocak mah bukan saya nih, ayam kocak nih. Foodies, saya udah ada di ayam kocak nih meruja. Ya Allah antriannya no, ya Allah antriannya no, sampai ke depan awe. Bagus kagak disebor no pakai air no. Ini saya jadi punya ide, pengen saya bisnisin. Saya pura-pura nyelip antrian. Saya bilangnya saya lagi hamil gitu, boleh nggak ibu hamil duluan gitu. Tapi nggak ada yang bawa anak sih. Gimana foodies? Cara nyelip dalam antrian foodies? Antrian sepanjang ini belum tentu semua kebagian loh ya foodies. Meski udah siapin lebih dari 600 potong ayam, ludesnya itu cepet banget.
Bu, saya duluan Bu, saya hamil Bu, orang hamil Bu, duluan Bu. Bu saya duluan ya Bu ya. Bu maaf ya Bu, saya orang hamil Bu, hamil mah duluan Bu. Pak, saya lagi hamil ya, anak saya takut ngiler ini. Tadi nggak boleh ya, orang hamil mah duluan ya. Bu, Pak mau Pak. Anak saya keburu ngiler ini. Budis, ya Allah, ini anak saya mirip siapa ya, Budis. Bang, mendingan mau milih cepet ngelayanin apa jadi bapak dari anak saya? Po Citra ada aja dah gebrakannya demi cobain ayam kocak yang viral ya, Po. Alhamdulillah Budis. Gara-gara pura-pura hamil bisa ngerasain makan ayam kocak. Aduh. Ayo kita cobain Budis. Yang ini ayam kocak, yang ini ayam original. Ini paha sama dada ini juga sama Pak dada. Kita cobain pedes katanya sih. Kayak di restoran apa gitu. Nih. Budis, pedesnya. Anakku doyan pedas. Buat aku mah ini nggak pedes. Masih pedesan geprek-geprek gitu. Terus sausnya pedes, tapi pedesnya nggak yang pedesan mulut mantan. Dinamakan ayam kocak, soalnya tuh ayam crispy ini dikocok dengan saus pedas sampai merata, Budis. Budis, maaf Budis. Tadi saya sombong, kata saya belum pedes. Sekarang udah mulai berasa. Berarti bibir saya pori-porinya udah mulai terbuka. Tadi lagi pemanasan makan paha. Tapi karena saya pecinta pedas, kehidupan ini yang sangat pedas, lebih pedas daripada pedasnya ini. Saya kuat banget, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dadanya, saya kuat pedas. Sausnya tuh ada asem dikit, manis gurihnya. Bercampur banget, jadi balance banget. Ini warnanya juga saya suka banget ini. Orange. Ini kayak lipstick saya. Saus sepedas lava ini hasil racikan sendiri loh Budis, makanya nggak bakal ditemuin di tempat-tempat lain. Gak cuma sausnya aja, mulai dari tepung sampai ayamnya, semua pakai bumbu spesial racikan sendiri. Menu yang dijual di sini cuma dua, ayam kocak dan ayam original. Dua-duanya sih lazis, Budis. Budis, setelah tadi kita kepedesan, sekarang saatnya kita cooling down. Jadi kita makan yang original, yang karena tadi kan masih anget nih. Ini kita tempel-tempelin. Aduh. Oh, pedesnya berasa banget. Oh, jadi dia ternyata pedesnya itu setelah aftertaste. Jadi berasa tambah pedes. Kita makan original. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini original, rasa asin gurihnya berasa banget sama lembut dagingnya. Nah, sebelum digoreng, ayamnya udah dimarinasi selama 2 jam dan dibaluri racikan tepung yang penuh sama bumbu. Benar, mendingan makan yang pedas dulu, pilihannya reda. Nah, kita akan begini nih, kita anget-angetin. Udah kompres. Pengalaman jualan selama 14 tahun, emang gak pakai bohong ya, saking fenomenalnya ayam ini nih, sampai pada buka jastipan loh Budis. Ini antri, ini bawa anak, ini suami. Sekeluarga Budis dia ngantri ini dari jam berapa? Dari jam 2, Po. Dari jam 2, sekarang udah jam 5 sore. 3 jam kata gue mau masak, nyuci udah kelar. Mau nyobain, Po, lagi viral. Tapi udah pernah nyobain belum? Oh, baru pertama. Pomo. Kedai ayam gerobakan ini emang baru buka jam 3 sore Budis, tapi datangnya sih better jangan mepet-mepet ya, takut nggak kebagian soalnya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Minum es yang segar plus sehat dan porsinya jumbo, kenapa enggak, iya gak? Dalam sehari, es kacang merah jago rasa ini bisa menjual 150 hingga 200 porsi Budis. Wih, banyak juga ya.
Emang nih sesuai sama namanya yes, es kacang merah jago rasa emang bener-bener jagoan soal rasa. Cakep. Sudah selesai. Wah, ini dia. Mantep banget kan? Ini yang varian es kacang merah campur pakai sirup dan ada juga yang pakai gula aren. Aku pengen pesen dua-duanya. Satu lagi pesenin aku yang pakai gula aren. Oke, aku tunggu di meja ya. Terima kasih Mbak Dewi. Let's go, kita langsung aja minum yang segar-segar. Yuk. Oh ya, just info nih foodies, es kacang merah jago rasa ini bukanya setiap hari ya, dari jam 11 siang hingga jam 7 malam. Segar banget. Manisnya pas. Kemudian kacang merahnya ada sedikit rasa manis-manisnya karena udah direbus dan juga udah dikasih sedikit gula tadi katanya ya. Jadi yang ini variannya itu lengkap ya foodies, jadi semua isian ada. Tape ada, kacang merah, kacang hijau, cincau, semua lengkap. Plus disatuin sama sirupnya yang super duper manis. Widih, manis-manis segar tuh dan foodies juga udah kepengen tahu ngeliatin kamu. Kalau kamu pengen manis yang pure manis gitu ya, dari gula aren, ini kamu bisa pilih yang varian ini. Cuman, kalau misalnya kalian bawa anak kecil, biasanya tuh lebih cenderung demen sama tipe-tipe atau karakter manis yang ada di sirup ini foodies. Jadi, tinggal pilih sesuai selera aja. Cuman kalau aku dua-duanya oke, enak banget. Kayaknya ini memang untuk varian yang ingin makan sehat ya. Jadi kacang merahnya juga sehat, kemudian kacang hijaunya juga sehat, ditambah santan. Wah, ini memang perpaduan yang segar-segar tapi sehat untuk tubuh kita foodies. Pokoknya nih yang lagi kepengen banget minum asupan yang segar-segar, capcus langsung aja meluncur datang ke sini ya dan serbu kuy. Langsung aja ya ke sini, ajak keluarga, oke? Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Wah, mantep tenang. Foodies, hari ini aku mau ngajakin Tomgin ke makanan spesial Cilacap. Panas banget ya, Cilacap jauh banget sih. Hah? Yakin mau ke Cilacap naik bajai? Kayaknya sih 3 hari baru sampai ya kalau Tomgin yang naik. Kan Jakarta aja lah, masa ke Bajayan naik Cilacap. Tuh kan, aku ngomongnya udah begini, Vena, makanya panas banget nih. Jakarta aja. Ya elah, lihat tuh Foodies, dia udah kayak nggak mood karena lapar ya. Tuh Foodies, ini dia sate ayam Cilacap. Udah pasti. Warungnya nyempil di tengah kawasan perumahan Kuitang tuh foodies. Suasananya jadul jadi kayak berasa makan di rumah nenek ya. Nah foodies, ini karena jauh dari jalan raya, aroma bakaran satenya itu udah kecium dari jauh. Smells good. Gede-gede banget nih ya, satu tusuk kata kamu kayak 2 tusuk sate kan. Nih, coba nih kita liatin ke Foodies. Ini mah 1 tusuk sate, masih 1 sih. Iya, ini tuh emang ciri khasnya Cilacap tuh emang dagingnya lebar-lebar, besar-besar, beda dari sate Madura atau sate lainnya. Nah ini dia nih yang bedain sate Cilacap sama sate-sate lainnya. Dalam satu tusuk ada 2 tusukannya foodies. Ini tuh karena potongan daging ayamnya besar dan juga memanjang. Katanya sih cara ini bikin bumbu satenya menyerap rata dan dagingnya juga matang sempurna. Setiap hari 1000 tusuk sate ludas terjual loh foodies. Wih, mantap ya. Sensasi makan satenya jadi beda nih guys. Potongan daging yang utuh dan besar bikin lebih puas saat dikunyah. Ada tekstur yang crunchy dari hasil bakarannya. Cakep.
Nih lihat nih foodies ya, aku bakal makan 3 tusuk sekaligus nih. Bisa nggak Tom? Lebar banget. Memang udah dagingnya lebar-lebar, terus kulit Tomkin juga lebar banget ya foodies ya. Ini tanpa bumbu aja udah enak banget nih foodies ya. Gimana kalau misalnya kita tambahin bumbu? Cuma karena aku nggak kuat pedas, aku pakai ini aja deh, Bumbu kacang. nih ya. Bumbu kacangnya juga beda nih foodies, mirip dengan bumbu pecel yang dicairkan dengan air panas. Bumbu kental dengan tekstur halus ini karena kacangnya digiling sampai benar-benar lembut. Unik ya? Nah, kalau Tomkin tadi bumbu kacangnya aja, aku mau tambah ini nih sambal kecap. Biar Sambal kecap ya, Bran. biar pedas gitu ya. Kita tambah kecapnya nih. Sekarang aku pengen makan pakai lontongnya juga nih foodies ya. Ini sensasi pedesnya beda kalau misalnya kita tambah sambal yang merah. Sambal merah ya. Jadi ini tuh menurut aku kalau ditambah kecap jadi ada gurihnya. Gurih, manis, pedas, semuanya combine jadi satu. Kalau sambal kecapnya udah pedes kayak begini, nggak perlu tambah potongan rawit atau sambal merah lagi tuh foodies. Kombinasi bumbu kacangnya bisa lebih banyak nih foodies kalau dirasa sambal kecapnya terlalu pedas. Satu porsi komplit biasanya udah dikasih lontong foodies. Tapi kalau masih kurang, tenang, tinggal tambah aja, satunya 5.000 aja kok. Oke nih foodies, satu hal yang aku notice ternyata di tengah-tengahnya ini ada kulitnya nih. Aku udah makan hampir 10 tusuk tapi baru notice nih gimana. Nih sekarang aku makan lagi ya. Memang di tengah-tengah tuh tersembunyi Tom. Gak berasa kan? Karena si daging dada sama paha ayamnya tuh udah tebal-tebal banget foodies. Aku udah habis nih satenya nih, gimana ya? Dan nih foodies, aku udah habis 11 tusuk. Kayaknya baru habis berapa tusuk? Kamu udah habis? Bahkan dia juga masih ada 2 nih. Udah, mas, tambah ya mas. 10 tusuk kayaknya baru gelitikin perut ya Tom. Padahal nih Budi, 10 tusuk sate Cilacap ini ukurannya di atas rata-rata loh. Mantap. So, gimana? Foodies ada yang bisa ngalahin Tomkin nggak nih? Ya udah, kalau kamu penasaran, mampir langsung aja deh ya ke warung yang udah jualan dari tahun 63 ini. Info lengkapnya scan QR Code yang ada di layar kamu. Cus! Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Makan Receh. Menu receh, Tapi rasa nggak recehan. Nah ini satu sate buat kamu, ini satu sate buat Baik aku. banget. Makasih. Oke. Nyam, nyam, nyam. Let's go. Foodies, ini dia pukisnya yang tadi ya. Ini aku langsung pesan komplit. Ada yang coklat keju, ada yang coklat, ada yang nanas sama yang keju original. Ini adalah pukis bongingan ya. Ini adalah pukis mungkin lebih ke style Bangka ya. Bangkangian ya namanya nih. Jadi kalau ini memang pukis-pukis yang terkenal atau mungkin setipe dengan yang ada di Bangka. Cookies ala Bangka punya ciri khas adonan yang lebih tebal dan juga lembut foodies. Adonannya pakai campuran susu, mentega, dan juga ragi. Makanya pas baru matang tuh auto keluar aroma manis bateri yang khas banget. Smells good. Aku pertama mau coba ini yang coklat, tengahnya ada kejunya. Coba nih foodies. Wow.
Kalau dibelah tuh ada keju batangannya, kena si adonan coklatnya yang dipukis. Wow. Manis, ada asin-asin kejunya. Enak loh ini. Nah, kalau varian coklat kejunya nih, kejunya bukan yang tipis-tipis gitu ya foodies, potongannya tuh royal. Endul banget pas meleleh kena adonan pukisnya yang masih hangat. Lazis. Unik juga ya, aku baru tau ada pukis pakai isian nanas. Tuh, nanasnya sebelah sini. Pada nggak foodies? Ini dia selain nanasnya homemade, bikin sendiri ya. Dan nasinya cukup generous, melimpah. Bisa lihat, wah ini sambil pakai kopi atau teh tawar, the best. Wow. Jam terbang emang nggak bisa bohong ya. Enak banget. Nanasnya agak asam-asam gitu. Karena adonannya agak manis, jadi balance antara manis, ada asamnya. Waduh. Tepuk tangan buat Bapak Bongian sudah menciptakan pukis yang nikmat, enak, jumbo-jumbo lagi. Wah, foodies, lihat. Ini kalau ngasih topping nggak main-main ya. Tapi tunggu, aku penasaran nih, seberapa nikmat dia punya adonan martabaknya karena berongga ya. Tuh, teksturnya cantik banget. Cobain ya. Super lembut banget. Lembut. Aduh. Udah deh. Orang Bangka kalau bikin martabak nggak pernah gagal ya. Asli deh. Enak banget. Martabak Bangka memang terkenal sama teksturnya yang bersarang dan berpori-pori cantik kayak begini. Ini nih yang bikin rasa mentega dan toppingnya tuh ngeresep maksimal. Masaknya masih pakai cetakan besi tebal model jadul foodies. Makanya panasnya juga lebih stabil dan adonan bisa matang merata sampai bagian terdalam. Ini tuh martabak Bangka varian keju campur ya guys. Ada coklat, kacang, wijen dan juga keju yang ditabur nggak pakai pelit. Mantap betul foodies. Foodies lihat ya. Ini walaupun toppingnya betul-betul super duper melimpah, tapi tenang aja, ini nggak giung, nggak enak makannya. Semua dipikirkan dengan baik ya, jadi adonannya juga manisnya nggak berlebihan. Toppingnya cukup memberikan sensasi makan yang nikmat, balance. Padahal foodies, dietnya besok aja kali ya. Gaskan kita kesini aja deh yuk. Bukanya dari jam 11 siang sampai jam setengah 11 malam. Cocok nih foodies buat jajan siang, nongkrong malam, sampai bawa oleh-oleh pulang. Aduh, cakep. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Enak, makanya juga pilihannya banyak, enak-enak lagi. Kenapa bisa seger? Karena dari tomat rampainya. Jadi ini khas Lampung. Walaupun dia masakan Sunda, tapi ada sambal khas Lampungnya. Enak banget foodies. Oke foodies, karena aku suka masak, jadi kalau lihat ulekan kayak gini udah bawaannya pengen ngulek aja. Udah? Ya. Udah ibu, aku mau makan aja deh. Ya. Boleh bu? Boleh. Langsung makan aja. Selain ikan, pilihan lauknya banyak nih foodies. Ada ayam, bebek, dan macam-macam lauk asin seperti cumi asin, ikan peda, jambal, juga ada bandeng presto, serta cuek. Semua harganya receh mulai dari 5.000 sampai 28.000. Kalau sama nasi tinggal nambah 5.000-an ya guys. Just nggak usah pakai lama, kita takis ke. Absen pertama nih ada nila bakar sambal rampai. Di sini mereka pakai ikan nila. Tuh, ikannya jadi kayak gini buat seporsi orang makan lah, satu porsi gini. Terus di sini ada sambal rampainya yang tadi kita cium dulu. Wah, wanginya seger banget. Langsung kita cobain.
Wih, aroma amisnya tuh foodies udah hampas jauh-jauh. Karena ikannya udah direndam dengan air jeruk nipis, jadi no worry amis, oke? Malahan aroma pedas dan segar si sambal rampainya ini lebih kencang ketimbang ikan bakarnya. Foodies, ikan nila bakar pakai sambal rampainya. Tancap. Sambalnya segar, pedes. Terus dia kenapa bisa segar? Karena dari tomat rampainya. Jadi ini khas Lampung. Walaupun dia masakan Sunda, tapi ada sambal khas Lampungnya. Enak banget foodies. Di sini juga ada lauk empal yang bisa kalian pesen nih foodies, harganya cuma 13.000 aja. Empalnya empuk tapi garing di luar karena digoreng dulu sebelum ketemu sama sambal hijau bakarnya. Empalnya dia bumbunya berasa banget karena dia udah diungkep. Dan cabai hijaunya ini nggak terlalu pedas. Jadi kalau kalian yang nggak terlalu suka pedas mungkin bisa pilih cabai hijaunya. Tapi dia tetap wangi karena dia dibakar dulu tadi. Tapi dikombain sama empal kayak gini, enak banget foodies. Namanya juga warung Sunda, udah pasti ada macam-macam lalapan. Mulai dari jengki alias jengkol, terong, sampai pete pun wajib ada ya nggak sih? Bebas ya, kalian bisa request petenya mentah, digoreng atau dibakar dulu foodies. Ini kita udah ada juga petenya, pete yang pakai sambal merah bakarnya. Petenya juga gede-gede di sini. Jadi kalian berasa banget makan petenya. Tuh, yang suka pete sama jengkol semua lengkap di sini. Foodies yang mau adu kuat icap-icip semua sambal bakarnya, udah catet. Warungnya mulai buka dari jam 3 sore. Yuk yang atau lapar nih gara nonton Aron makan. Gas geng lah ya, kita makan enak foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ciat. Ada yang seru banget nih gengnya sampai pada ngariung gitu. Lagi pada liatin apa sih nih foodies? Ish, kepo. Wow, foodies di rumah ini parah banget sih, heboh banget wah. Ini Pak, kenapa? Aduh. Nuangnya harus sampai kayak gitu ya Pak? Iya. Ah, kenapa Pak? Nuangnya harus sampai seheboh itu di banjur-banjur gitu Pak? Karena kita ini punya motif ala perindapan. Oh, perindapan. Oh, barbar gitu ya Pak? Kotanya Paris Van Java, jajanannya negeri Sakura, tapi masaknya ala perindavan alias India. Biar campur-campur, yang penting mah lazis, ya kan? Lihat sendiri deh tuh foodies, gimana lincah dan hebohnya gerak-gerik si Akang. Sekali bikin langsung 8 deret loyang dihajar coba. Beuh, mantap, profesional only nih. Ini tuh ngomong-ngomong bukan sekedar atraksi buat daya tarik loh ya, tapi biar satset dan cepet bikinnya. Soalnya yang beli rame foodies dan antri bener tiap hari. Way. Pokoknya nih mulai dari ngasih minyak, topping, tepung, sampai celap-celap ke telur gerakan yang gak boleh santai ya. Kudu disebor melimpah sampai tupe-tupe. Asik bener. Jadi ini beli itu kenapa? Karena rasanya enak kah? Apa karena atraksinya yang heboh? Apa gimana? Rasanya enak, harganya murah, ya lumayan lah buat malam. Buat nyemil malam-malam ya. Iya. Jadi ini emang biasa serame ini juga ya? Iya. Orang-orang antri terus. Oh, antri terus Iya, setiap hari. Iya, setiap hari antri. Jadi penasaran nih foodies. Gak sabar nih aku juga jadi pengen ikutan cobain nih Bu. Iya, enak ya bener ya? Iya. Nah, mumpung masih panas harus gercep, kita takis yuk. Katanya sih ada 7 macam topping nih, kita bongkar nih ta. Jadi ini yang pertama tuh gurita ya isinya nih, sampai keluar nih. Tuh. Wow, dan kalau dilihat ini gak pelit ya foodies ya. Jadi ini lapisan luarnya tuh ada telurnya gitu nih foodies. Guritanya nggak yang alot gimana, rasanya pas,
asin, gurih. Terus juga karena ini panas ya, ini memang kalau makan takoyaki gini tuh udah paling bener makan lagi pas panas-panasnya. Gak cuma menang di prosesnya yang wadidaw, tapi hasil takoyakinya ini juga ternyata serius loh. Lembutnya tekstur adonan yang menyatu sama lapisan telur, topping yang beneran real, gak pakai pelit, serta ukurannya yang bandel-benul presisi. Cakep bener. Beneran yang nggak expect sama sekali. Padahal tadi cara dia bikin itu kan bener-bener kayak barbar banget kan. Tapi surprisingly bener-bener enak banget. Dan menurutku itu ya, rasanya juga nggak kalah sama takoyaki yang dijual di mall-mall yang harganya tuh udah sampai 50.000. Itu baru satu topping foodies, masih ada isian lauknya nih kayak bakso ikan, sosis, telur, cikua, dan keju. Untuk takoyaki yang harganya 5.000 isi 3 atau 10.000 dapat 7 nih, fix harga dan rasanya mah makan receh approve banget. Just love foodies, buat kamu yang pengen cobain sekaligus lihat langsung atraksi Akang takoyaki yang agak lain ini, nggak usah buru-buru. Lapak takoyaki Perindavan buka tiap hari kok, mulai dari jam 5 sore sampai tengah malam. Nggak usah takut kehabisan, soalnya nih stok takoyakinya mah dijamin aman jaya. Foodies tinggal punya stok kesabaran aja nih buat antri deh tuh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Rasa sotongnya itu dia lebih dominan gurih. Wah, lihat nih foodies, makan pakai sambal menu apapun pasti jauh lebih nikmat. Makanya nih, Nyonge lagi ada di sambal Bang Jaya yang katanya pedesnya itu sambalnya dar-der-dor banget. Kita langsung buktiin makannya pakai iga bakar dan juga cumi bakar. Let's go foodies! Menu sayurnya juga macam-macam nih, mulai dari tumis kangkung yang paling sering banget dicari para pembeli, sampai tumis daun pepaya dan juga tumis bunga pepaya. Ya langsung kita sikat bareng ya foodies. Wah, saatnya makan. Let's go ibu, makan. Kita ambil yang mana aja. Iya, Bu. Hah? Ini enak banget tahu, Kak. Ini enak? Enak, cumi bakar. Ini berarti ibu ambil ini? Iya. Kakak gimana? Kakak pesan lagi kali ya. Jadi saya harus pesan lagi gitu, Bu? Iya. Ya udah, ya, silakan, Bu. Makasih. Waduh, foodies ternyata baru mau nyomot itu ya cumi bakare, ternyata udah langsung dicomot ibu-ibu dua ini. Ya udah deh kalau gitu saya cobain dulu nih sotongnya foodies, ini juga nggak kalah spesial loh, favorit juga di sini. Tuh, cobain silakan makan ibu-ibu. Iya, makasih, Kak. Yang enak-enak mah emang gak boleh lolos ya foodies. Tapi sotong kuah hitamnya ini juga gak kalah lazis loh. Gurih, dagingnya tebal dan juga manis. Pokoknya mantap. Ya ini itemnya dari tinta cuminya foodies, jadi alami. Tuh, dagingnya tuh bener-bener tebal tapi empuk loh foodies. Aku pikir ya, tak makan tuh alot tapi enggak, sama sekali enggak alot. Rasa sotongnya itu dia lebih dominan gurih asin, tapi ada pedesnya juga, tapi nggak strong dua-dua rasanya, jadi emang balance gitu. Dan rasanya enak banget dicampur pakai nasi putih anget. Oh ya foodies, di sini ada dua pilihan nasi ya, ada nasi putih yang pulen atau nasi liwet yang gurih dan wanginya bikin nagih. Wih, wis toko. Matur nuwun Mas. Mas bentar Mas, ini Mas. Piring kosongnya Mas. Terima kasih. Bu ini buat saya ya Bu? Iya, boleh. Takutnya dicomot lagi habis nanti. Tapi nggak apa-apa, nanti pesan lagi aja Bu. Bumbu bakarnya ini racikan lokal yang berempah dan dominan kecap manis gitu ya foodies. Sampai netes-netes foodies. Bener loh.
Rasanya manis. Pedasnya nggak terlalu ya? Iya, manisnya. Dia manisnya lebih dominan. Terus berasa banget ini dibakarnya, rasa apa asap-asapnya tuh jadi ada juga smoky-nya. Ini mah dicocol pakai kecap lagi nih, enak. Sambal, Kak. Oh, sambal ya? Iya. Bye-bye ya Des, katanya 2 mulut sambal di sini tuh gahar-gahar loh. Yuk, cuminya kita cocol skuy pakai sambal goreng yang ada aroma terasinya tipis-tipis dan rasanya agak manis gurih. Emang lebih mantep Pudis kalau pakai sambal goreng, soalnya dia emang rasanya tuh dominan manis walaupun ada pedesnya. Itu kayak pedes cuman dioles-oles bumbu bakar gitu loh Pudis. Kalau ditambah sambal, makin mantep ya Bu ya. Tapi tenang, kalau sehahnya ini udah nggak nahan, bisa lah makannya kalem dulu yuk pakai tumis daun pepaya atau tumis bunga pepaya yang ada sensasi asin-asin gurih nagihnya. Pedes banget Bu. Ibu kok kuat sih Bu? Nah Pudis kira-kira kuat nggak? Langsung cobain aja ke Sambal Bang Jaya di daerah Beji Depok ya Pudis. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh.